Kita semua pernah merasa lemah. Setiap malam, ketika sepi datang menyelimuti, mungkin kamu pernah bertanya pada diri sendiri, apa salahku? Mengapa aku tak pernah bisa mencapai apa yang aku impikan? Pernahkah kamu merasakan getirnya kegagalan yang membuat setiap pagi terasa berat, seakan dunia menumpuk beban di pundakmu? Mungkin selama ini kamu selalu percaya bahwa kelemahan adalah kutukan yang tak terhindarkan, sebuah noda yang harus disembunyikan. Namun, hari ini aku akan mengajakmu untuk memandang hal itu dengan sudut pandang yang berbeda. Bayangkan sejenak, jika semua kekurangan yang selama ini kamu anggap sebagai beban ternyata menyimpan benih-benih kekuatan yang luar biasa. Benih yang siap tumbuh dan mengubah seluruh arah hidupmu. Apakah kamu berani menerima kenyataan bahwa selama ini kamu telah salah memandang diri sendiri? Aku tahu, mungkin kata-kata ini terasa tajam dan menyakitkan. Tapi percayalah, seringkali kenyataan yang paling menyakitkan adalah kebenaran yang kita hindari. Hari ini kita akan bongkar tabiat lama. Kita akan telusuri akar dari setiap kelemahan. Dan bersama-sama kita akan menemukan bagaimana setiap kekurangan itu bisa diubah menjadi senjata utama menuju kesuksesan. Aku mengajak kamu untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. Jangan takut untuk mengakui segala kekurangan yang selama ini kau sembunyikan. Karena di balik itu semua tersembunyi potensi yang menunggu untuk ditemukan. Aku tantang kamu, tulis di kolom komentar apa kelemahan yang paling kamu hindari. Biarkan kata-kata itu menjadi awal dari perjalananmu untuk berubah. Karena di sini kita bukan lagi akan membiarkan kelemahan mendikte siapa kita, melainkan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk meraih impian terbesar. Mengapa kita harus mengubah persepsi tentang kelemahan? Sebelum kita menyelami inti pembahasan, izinkan aku berbicara tentang mengapa kita harus berhenti melihat kelemahan sebagai musuh. Selama ini, masyarakat, pendidikan, dan bahkan budaya populer telah menanamkan bahwa kekuatan adalah segala-galanya. Kita diajarkan untuk selalu tampil sempurna, mengejar prestasi, dan menutup rapat setiap keretakan di dalam diri kita. Namun, apakah itu benar-benar realistis? Bukankah manusia dengan segala ketidaksempurnaannya justru yang paling menarik dan penuh potensi? Aku ingin mengajak kamu untuk berpikir ulang. Jika kelemahan adalah bagian dari diri kita, mengapa tidak kita manfaatkan sebagai sumber daya untuk berkembang? Di video ini, aku tidak akan memberikan resep instan. Tidak ada mantra ajaib yang bisa menghapus semua kekurangan dalam sekejap. Akan tetapi, aku akan berbagi kisah, strategi, dan pemikiran mendalam yang telah terbukti membantu banyak orang. Orang-orang yang dulunya merasa terpuruk oleh kekurangannya, namun akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan menemukan kekuatan sejati dalam diri mereka. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita siapkan mental untuk menerima bahwa perjalanan menuju transformasi diri dimulai dari pengakuan dan penerimaan diri dengan segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Bagian 1. Mendekatkan diri pada kelemahan, pengenalan, dan refleksi mendalam. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu kelemahan. Bagi sebagian orang, kelemahan adalah hal yang harus dihindari. Sesuatu yang membuat kita merasa rendah diri, namun sebenarnya kelemahan adalah cermin yang jujur. Cermin yang menunjukkan area di mana kita masih bisa belajar dan tumbuh. Aku pernah mendengar kisah tentang seorang pemuda yang selalu merasa dirinya tidak cukup pintar.
Setiap kali ia gagal, ia malah semakin yakin bahwa tidak ada harapan baginya. Tapi apa yang terjadi jika ia mulai melihat kegagalannya sebagai pelajaran, bukan sebagai bukti ketidakmampuan? Bayangkan, setiap kegagalan itu menyimpan informasi berharga tentang bagaimana cara memperbaiki diri. Kelemahan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari sebuah proses pembelajaran yang mendalam. Kita perlu menyadari bahwa setiap kekurangan yang kita miliki telah menemani perjalanan hidup kita. Dari kegagalan kecil hingga patah hati yang menyakitkan, semuanya adalah bagian dari cerita kita. Namun, selama ini kita seringkali menganggapnya sebagai sesuatu yang harus disembunyikan dan ditutupi. Aku mengajak kamu untuk berhenti melawan arus alami kehidupan. Alih-alih, marilah kita menyambut kelemahan itu, memahami akar penyebabnya, dan mulai bekerja untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Ingat, bukan setiap orang memiliki keberanian untuk menatap cermin diri dengan jujur. Tetapi jika kamu berani melakukan itu, kamu akan menemukan bahwa kelemahanmu bisa menjadi modal utama untuk meraih keunggulan yang selama ini kamu cari. Bagian 2. Memahami psikologi di balik kelemahan. Pelajari akar permasalahannya. Setelah mengenali apa itu kelemahan, langkah selanjutnya adalah memahami mengapa kita begitu terjebak dalam pola pikir yang negatif. Otak manusia dengan segala kecerdikannya sebenarnya dirancang untuk mempertahankan zona nyaman. Kita secara alami menghindari hal-hal yang dianggap menyakitkan atau mengganggu keseimbangan emosi. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi kegagalan atau penolakan, otak dengan cepat mengirimkan sinyal lawan atau lari, dan kita pun terjebak dalam siklus ketakutan dan keraguan diri. Mari kita ambil contoh. Ada seorang wanita yang sejak kecil selalu mendapatkan pesan bahwa dia tidak cukup baik dalam pembelajaran, dalam olahraga, atau bahkan dalam hubungan sosial. Pesan-pesan negatif ini tertanam dalam pikirannya hingga dewasa. Ketika ia mencoba hal baru, suara-suara internal itu berkata, "Kamu pasti gagal seperti biasa." Dan karena itulah ia memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Pola pikir semacam inilah yang disebut self-sabotage, di mana setiap keraguan dan ketakutan secara perlahan merusak kepercayaan diri. Namun, apakah kita harus terus membiarkan masa lalu menentukan masa depan kita? Kita harus belajar untuk mengenali pola-pola negatif ini dan menantangnya dengan keberanian. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, dari mana asal ketakutan ini? Mengapa aku selalu merasa tidak mampu? Dengan menggali akar permasalahan, kamu akan menemukan bahwa sebagian besar ketakutan itu tidak lain hanyalah bayangan masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Aku pernah membaca tentang seorang psikolog yang menjelaskan bahwa setiap ketakutan yang kita rasakan adalah hasil dari pengalaman masa lalu yang tidak semestinya menjadi patokan untuk masa depan. Begitu kita sadar bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah cerita itu, kelemahan yang tadinya terasa seperti belenggu perlahan akan berubah menjadi bahan bakar untuk maju. Bagian 3. Kisah-kisah transformasi dari kegagalan menjadi kekuatan. Sekarang, izinkan aku berbagi beberapa kisah nyata yang membuktikan bahwa transformasi adalah mungkin, bahwa kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda keberanian untuk berubah. Bayangkan kisah Thomas Edison, seorang penemu yang namanya kini abadi di dunia.
Edison pernah mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya menemukan cara untuk membuat bola lampu yang bekerja. Di setiap kegagalannya, ia tidak melihat kekurangan diri, melainkan sebuah proses pembelajaran. Ia berkata, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara untuk tidak berhasil." Kata-kata itu bukan sekedar retorika, melainkan manifestasi dari kekuatan tekad. Edison mengajarkan kita bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju penemuan besar. Jika kita berani terus mencoba meski jatuh berkali-kali. Lalu ada Oprah Winfrey yang pada awalnya hidup harus berjuang melawan stigma dan trauma. Dari masa kecil yang penuh penderitaan, ia tumbuh menjadi salah satu wanita yang paling berpengaruh di dunia. Bagaimana ia melakukannya? Dengan menerima setiap luka, mengubahnya menjadi pelajaran, dan kemudian menggunakan kekuatan tersebut untuk menginspirasi jutaan orang. Oprah mengubah setiap tidak bisa menjadi aku sedang belajar, dan dalam proses itu, ia menemukan kekuatan luar biasa yang mampu mengubah dunia. Kemudian, ada kisah seorang pria yang bernama Budi. Budi selalu merasa dirinya tidak cukup pintar, selalu merasa tertinggal dibandingkan teman-temannya. Setiap kegagalan akademis membuatnya semakin yakin bahwa masa depannya suram. Namun, suatu hari Budi memutuskan untuk menulis jurnal tentang setiap kesalahan dan kegagalannya, mencoba mencari pola dalam kekurangan. Dengan refleksi mendalam, ia mulai memahami bahwa kelemahan yang selama ini dianggap sebagai hambatan ternyata memberikan ia kesempatan untuk menemukan metode belajar yang unik dan lebih efektif. Perlahan, dengan konsistensi dan tekad yang tumbuh, Budi berhasil membalikkan keadaan dan mencapai prestasi yang dulu tampak mustahil. Semua kisah itu mengajarkan satu hal, bahwa kelemahan, jika dilihat dari sudut yang tepat, dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Mereka yang mampu menatap kerapuhan diri dengan jujur dan bersedia belajar dari setiap jatuh bangun, akhirnya menemukan bahwa di balik setiap kekurangan tersimpan potensi untuk meraih keunggulan. Bagian 4. Strategi praktis mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Setelah kita memahami bahwa kelemahan itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, kini saatnya kita masuk ke tahap yang lebih praktis. Bagaimana cara mengubah setiap kelemahan yang selama ini menghambat kita menjadi kekuatan yang lebih memajukan hidup? Di sini, aku akan membagikan beberapa strategi praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, lakukan refleksi mendalam. Ambillah selembar kertas dan tuliskan segala kekurangan yang selama ini kamu hindari. Tulis dengan jujur, tanpa sensor, tanpa penilaian. Setiap kata yang kamu tulis adalah cerminan dari bagian dirimu yang mungkin selama ini terabaikan. Setelah itu, duduklah dan renungkan. Dari mana asal perasaan ini? Apakah karena pengalaman masa lalu? Ataukah karena ekspektasi orang lain yang selalu memberatkan? Dengan menulis, kamu tidak hanya mengeluarkan beban, tetapi juga mulai memetakan area mana yang perlu kamu ubah. Kedua, ubah pola pikir dari aku tidak bisa menjadi aku sedang belajar. Seringkali kita terjebak dalam mindset negatif yang membuat kita merasa tidak mampu. Padahal, setiap orang memiliki proses belajar yang unik. Alih-alih membiarkan kata tidak bisa merajalela, cobalah untuk menyadari bahwa setiap kegagalan adalah pembelajaran yang berharga. Bangunlah kebiasaan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Dengan begitu,
Setiap kesalahan bukan lagi menjadi penanda kelemahan, melainkan pijakan untuk perbaikan diri. Ketiga, tetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jika kamu merasa kesulitan dalam disiplin, cobalah untuk menetapkan target sederhana. Misalnya, bangun 30 menit lebih pagi selama seminggu. Atau jika kamu merasa kurang percaya diri, mulailah dengan mengucapkan afirmasi positif setiap pagi. Setiap pencapaian kecil akan menumbuhkan rasa percaya diri dan memberikan energi untuk melangkah ke tujuan yang lebih besar. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik dari hari sebelumnya. Keempat, cari dudukan dan inspirasi dari lingkungan yang positif. Tidak ada yang salah dengan mencari bantuan, cari teman, mentor, atau komunitas yang memiliki tujuan serupa. Berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman orang lain yang telah berhasil mengubah kelemahannya bisa menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Ingatlah, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Bersama-sama, kita bisa saling menguatkan dan mendorong satu sama lain untuk terus maju. Kelima, evaluasi dan adaptasi secara berkala. Setiap perjalanan perubahan memerlukan evaluasi. Luangkan waktu setiap minggu atau bulan untuk merefleksikan perkembanganmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa saja yang sudah berubah, di mana aku masih perlu berbenah. Proses evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kamu tidak terjebak dalam kebiasaan lama dan selalu siap untuk beradaptasi dengan tantangan baru. Bagian 5. Menemukan kekuatan di balik kerentan. Mengubah perspektif. Setelah kamu menerapkan strategi praktis, saatnya kita mengubah cara pandang. Bagaimana jika kelemahan yang selama ini kamu anggap sebagai penghambat ternyata adalah sumber kekuatan yang tak ternilai? Cobalah untuk membayangkan, setiap kerentan, setiap kegagalan adalah titik peluncuran menuju kebangkitan. Aku pernah mendengar seorang motivator mengatakan, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, melainkan kemampuan untuk terus maju meski takut. Dengan kata lain, setiap kelemahan adalah tantangan yang menguji seberapa besar keinginan kita untuk tumbuh. Bukankah lebih baik mengakui bahwa kita masih belum sempurna daripada berpura-pura sempurna dan tidak pernah mau belajar? Dalam mengubah perspektif, kamu harus belajar untuk merayakan proses. Setiap usaha, setiap upaya kecil yang kamu lakukan untuk mengatasi kelemahan adalah kemenangan tersendiri. Di sini, aku ingin kamu merenungkan satu hal. Apakah kamu siap untuk melihat setiap kegagalan sebagai batu pijakan menuju keberhasilan? Apakah kamu siap untuk menolak pandangan bahwa kelemahan adalah akhir dari segalanya? Jika jawabanmu iya, maka kamu telah mengambil langkah pertama untuk menemukan kekuatan di balik kerentananmu. Bagian 6. Cerita perubahan mengambil pelajaran dari kehidupan sehari-hari. Mari kita ambil sejenak untuk mendalami beberapa cerita nyata yang mungkin terdengar sederhana namun menyimpan pelajaran besar. Aku pernah bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Sinta yang selama bertahun-tahun merasa rendah diri karena penampilannya yang tidak sesuai standar kecantikan konvensional. Setiap kali ia melihat cermin, ia melihat kekurangan yang membuatnya merasa tidak layak. Namun, suatu hari Sinta memutuskan untuk menulis surat kepada dirinya sendiri. Surat yang jujur tentang semua perasaan negatif itu. Dengan menulis, ia menemukan bahwa apa yang selama ini ia anggap sebagai cacat sebenarnya adalah ciri khas yang membuatnya unik. Ia mulai belajar mencintai dirinya sendiri dengan segala ketidaksempurnaannya.
Proses itu bukanlah mudah, tetapi setiap hari ia belajar untuk memandang dirinya dengan penuh kasih sayang. Kini Sinta menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah merasa terpinggirkan karena penampilan atau kelemahan pribadi. Kemudian ada cerita tentang Dedi, seorang pria yang selalu merasa tidak cukup percaya diri karena latar belakang pendidikan yang sederhana. Dedi selalu merasa bahwa tanpa gelar sarjana, ia tidak akan pernah mampu bersaing di dunia profesional. Namun, setelah mengikuti beberapa seminar dan membaca buku-buku pengembangan diri, Dedi mulai mengubah mindsetnya. Ia belajar untuk fokus pada kekuatan yang ia miliki, kemampuan berkomunikasi yang baik, pengalaman hidup yang kaya, dan semangat pantang menyerah. Dengan perlahan, Dedi membuktikan bahwa bukan gelar yang menentukan kesuksesan, melainkan tekad dan kerja keras. Kini ia telah membangun sebuah usaha kecil yang sukses dan sering diundang untuk berbagi pengalamannya, menginspirasi orang lain untuk percaya bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih impian. Cerita-cerita seperti Sinta dan Dedi adalah bukti nyata bahwa transformasi bukanlah mitos belaka. Mereka adalah cermin dari perjuangan kita semua, yang mengajarkan bahwa kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan panggilan untuk berubah. Bagian 7. Membangun mindset transformatif, ketekunan, dan perjuangan harian. Sekarang, setelah kita menyelami kisah-kisah inspiratif dan strategi praktis, aku ingin mengajak kamu untuk membangun mindset yang benar-benar transformatif. Perubahan sejati dimulai dari dalam, dari cara kita berpikir dan memandang diri sendiri. Bukan selama ini kamu telah terbiasa untuk terus-terus mengkritik diri sendiri. Aku lemah, aku tidak mampu, aku gagal. Namun, hari ini aku mengajakmu untuk membalikkan narasi itu. Mulailah dengan merubah dialog internalmu. Saat kamu mendengar suara-suara negatif yang mencoba meruntuhkan semangat, gantilah dengan afirmasi positif. Katakan pada dirimu, aku sedang belajar, aku tumbuh setiap hari, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Perubahan kecil dalam kata-kata yang kamu ucapkan setiap hari akan membawa dampak besar pada persepsimu terhadap dirimu sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang tanpa kecuali memiliki jalan panjang untuk ditempuh, dan setiap langkah kecil adalah bagian penting dari perjalanan itu. Ketekunan dalam menghadapi rintangan juga merupakan kunci. Tidak ada perubahan instan. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah, di mana setiap usaha terasa sia-sia. Namun, disitulah letak keberanian sesungguhnya untuk terus bangkit meski jatuh dan belajar dari setiap kegagalan. Ketika kamu mampu mempertahankan semangat dalam menghadapi kesulitan, kelemahan yang dulu tampak menakutkan perlahan akan merubah menjadi kekuatan yang mendorongmu maju. Bagian 8. Refleksi dan ajakan untuk beraksi. Sebelum kita mengakhiri perjalanan narasi ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Pikirkan kembali setiap kata-kata yang telah kamu dengar hari ini. Ingatlah bahwa setiap kelemahan, setiap kekurangan yang selama ini kamu hindari sebenarnya menyimpan potensi yang belum tergali. Perubahan tidak akan datang dari keinginan semata, tetapi dari keberanian untuk mengakui, menerima, dan mengubah diri. Aku mengajak kamu untuk membuat komitmen pribadi. Tulis di selembar kertas, aku akan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan sebutkan 1 atau 2 area di mana kamu akan mulai bekerja. Mungkin itu adalah mengatasi rasa takut berbicara di depan umum, mengubah kebiasaan menunda-nunda, atau meningkatkan kepercayaan diri dalam hubungan sosial. Apapun itu, buatlah rencana dan mulailah dengan langkah kecil hari ini juga. Ingat,
Perjalanan menuju transformasi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan dan komitmen. Tidak ada solusi instan. Namun, dengan setiap usaha kecil yang kamu lakukan, kamu mendekati versi terbaik dari dirimu sendiri. Aku percaya bahwa setiap dari kita memiliki potensi yang luar biasa, dan hari ini kamu telah mengambil langkah pertama untuk membuktikannya. Di penghujung narasi ini, aku ingin mengajak kamu untuk tidak menyimpan semua pemikiran dan perasaan ini untuk diri sendiri. Bagikan cerita dan perjalananmu di kolom komentar. Ceritakan apa kelemahan yang telah kamu kenali dan bagaimana kamu berniat untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Biarkan pengalamanmu menginspirasi orang lain, karena setiap cerita memiliki kekuatan untuk menggerakkan dan mengubah hidup seseorang. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu dan memberikan pencerahan, ingatlah untuk terus mendengarkan, terus belajar, dan yang terpenting, terus bergerak maju. Jangan biarkan satupun kelemahan menghalangi langkahmu. Mari bersama-sama kita membangun komunitas yang saling mendukung, di mana setiap orang percaya bahwa dalam setiap kekurangan tersimpan kekuatan yang siap mekar. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Aku berharap setiap kata yang terucap hari ini dapat menjadi percikan semangat yang membakar tekadmu untuk berubah. Jadikan kelemahan sebagai pemicu untuk tumbuh, sebagai bahan bakar untuk meraih impian, dan sebagai bukti bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Ingatlah, perubahan dimulai dari dalam dirimu. Mulailah hari ini, karena setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Aku percaya, di balik setiap kelemahan, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan, dan bersama kita akan membuktikannya.